hasil observasi kemarin tentang tong sampah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Kawati. Perkenalkan, nama saya Mira Mariani. Saya Tiara Ramadhani. Saya Inka Jaskia Oleh Febriani. Saya Salvi Devita. Saya Naira Najil Pania. Saya Ayu Wahdiani. Baiklah, kita mulai pembahasan pertama, yaitu pengertian sampah. Dilihat dari wujudnya, sampah seringkali diartikan sebagai bahan atau material yang telah selesai digunakan dan tidak lagi memberi manfaat. Contohnya seperti sisa makanan berupa tulang yang bukan suatu hal yang penting lagi bagi manusia. Berikut adalah definisi sampah dari berbagai sumber. Menurut WHO, sampah adalah menurut sesuatu yang digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah kegiatan sisa sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik dan bersifat padat dengan terurai yang tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak digunakan lagi dan sering dibuang ke lingkungan. Melihat dari definisi sebelumnya, dapat disimpulkan definisi sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia berupa material tertentu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga harus dibuang dan dipisahkan. Penanganan akhir sampah dilakukan bergantung pada karakteristik dan kategori setiap jenis sampah. Jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia, yang dapat terurai secara alamiah di alam. Sampah anorganik berbeda dari sampah organik. Sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Beberapa contoh sampah anorganik yang sering dijumpai sehari-hari misalnya seperti kantong plastik, kaleng, aluminium, botol kaca, styrofoam, karton, tekstil, dan masih banyak lagi. Barang-barang dengan material tersebut tidak dapat membusuk dengan bantuan alam. Untuk itu harus diolah kembali oleh manusia atau mesin agar bisa dimanfaatkan menjadi sampah. Sampah bahan berbahaya, beracun, atau B3. Selain 2 jenis sampah di atas, sampah B3 adalah jenis sampah yang memiliki sifat khusus dan perlu ditangani secara khusus pula. Dikutip dari Kata Data, berdasarkan penjelasan Jurnal Teknologi Lingkungan, sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlah